kenapa kok memperbaiki electrical mobil itu bisa menjadi harganya mahal? Karena karena yang namanya kabel nih, udah error, itu pasti nanti yang lain ngerembet nih gitu loh. Karena kenapa? Ya, salah satu problem electrical paling ekstrim yang pernah saya lihat adalah sudah 1, 2, 3 BMW lah yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Orangnya baru beli ya kan, ketika diparkir tiba-tiba cari bengkel mobil yang tepat, ayo ke Dokter Mobil aja. Jujur, cepat dan juga lengkap, ayo ke Dokter Mobil aja. Kualitas yang terbaik, harga juga bersahabat. Percayalah, di Dokter Mobil pasti beres. Hai Travelers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini saya akan menjelaskan salah satu kerusakan terparah menurut saya yang bisa terjadi di mobil Anda. Nah, ingat gak dulu cerita kejadian ketika banjir bandang ya di Jatibening gitu kan? Itu banyak mobil-mobil kerendam air kan, sampai semuanya itu banyak yang rusak dan akhirnya memang ketika mobil kerendam air itu memakan biaya yang luar biasa ya untuk perbaikannya. Salah satunya bukan hanya di engine, yaitu di kelistrikan juga. Yang saya mau bahas di sini kali ini adalah di kelistrikan mobil yang memang bisa menjadi salah satu problem terbesar dan cukup parah gitu kan di mobil Anda. Nah, kelistrikan itu biasanya kan yang namanya mobil itu kan pasti semuanya ada kelistrikan ya, apalagi mobil-mobil baru kan, dimana ada yang namanya ECU atau Electronic Control Unit dan ada modul-modulnya lagi sendiri yang lain kayak misalkan PCM, Power Control Module, ada modul misalkan modul airbag, ada modul ABS, ada modul power steering, ada modul transmisi kadang-kadang gitu. Nah, semua modul-modul ini bekerja berdasarkan software ya kan, berarti berdasarkan sinyal-sinyal dari sensor-sensor dan sinyal-sinyal dari si ECU itu sendiri untuk memerintahkan mereka. Nah, sering berjalannya waktu, yang namanya kabel-kabel itu kan pasti getas ya kan, yang namanya karet-karet itu udah pasti kering, sehingga kadang-kadang menimbulkan problem dan kadang-kadang bisa menimbulkan sebuah short di modul-modul tersebut. Makanya kenapa kalau mobil udah berumur biasanya kadang-kadang modul-modul itu bisa short circuit sendiri dan modulnya bisa rusak gitu kan. Nah, modul rusak itu gara-gara sinyalnya atau ampernya itu nggak stabil gitu loh yang masuk. Nah, itu kerusakannya biasanya terjadi gara-gara si kabel memang udah getas ya kan, atau si sensor itu soket-soketnya atau sensornya sendiri tidak mengembalikan sinyal yang seharusnya, dan kadang-kadang sensor itu ketika beli yang KW itu dia malah mengembalikan sinyal yang false atau sinyal yang ampernya tidak sesuai gitu loh. Itu cukup parah sih gitu loh. Nah, kenapa kok memperbaiki electrical mobil itu bisa menjadi harganya mahal? Karena satu, kita mencarinya juga agak susah. Mobil yang baru oke lah ya kan, kita bisa scan pakai scanner, kemudian ketahuan nih yang rusak itu sensornya, modulnya, atau jalurnya gitu kan. Jalur itu ibaratnya kabel gitu, itu ketahuan. Nah, problemnya kalau mobil yang setengah tua nih, setengah tua berarti bukan berarti yang tua banget ya, maksudnya mobil yang setengah tua, di mana sistem komputerisasinya juga belum secanggih itu, kita mendiagnosisnya agak sulit memang. Biasanya dia hanya ngasih tahu ini sebuah problem, dan dia nggak ngasih tahu nih gitu loh, ini problemnya di sensornya, di modulnya, atau di jalurnya gitu. Makanya kita harus nelusurin kadang-kadang satu-satu. Proses nelusurin satu-satunya itu kenapa kok jadi ekspensif, karena itu memakan waktu gitu loh. Karena kita dari sekring kita buka, kita colokin satu-satu pakai test pen, kita mau tahu nih gitu loh, atau pakai multimeter kita mau tahu nih yang mana yang jalan dan yang mana yang enggak gitu loh. Dan itu menjadi problem bener-bener karena memang lama ya prosesnya ya. Nah, salah satu cara ngehajarnya supaya nggak usah ambil pusing adalah ya kita ganti kabel set gitu loh. Memang harganya agak mahal, tetapi ketika kita ganti kabel set itu betul-betul menyelamatkan Anda dari problem di masa depan juga, dan problem hal ini udah pasti solve gitu loh. Jadi kan yang problem biasanya di kabel nih. Nah, ketika problemnya di kabel, itu biasanya yang kita lakukan ketika udah jelas nih problemnya kabel, itu biasanya kita tarik jalur baru. Nah, kalau Anda nggak mau tarik jalur baru, biasanya yang kita lakukan adalah kita ganti set tuh kabel setnya tuh. Ini kalau sensor dan modulnya oke ya. Kalau sensor dan modulnya yang rusak ya kita ganti sensor dan modulnya. Biasanya di mobil tua kita sarankan memang untuk ganti kabel set. Kenapa? Karena satu, biar mengeliminasi potensi problem di masa depan. Karena yang namanya kabel nih, satu udah error, itu pasti nanti yang lain ngerembet nih gitu loh. Karena kenapa? Ya masangnya kan sama-sama ya. Kalau error satu, yang lain juga udah tinggal ngikut gitu kan, tunggu waktunya. Nah, apakah mobil Anda susah nyala? Atau jadi tidak bertenaga? Bawa mobilmu ke Dokter Mobil. Bengkel spesialis AC dan tune-up nomor 1 di Indonesia. Junap Jetlin dari Dokter Mobil menggunakan mesin berteknologi canggih yang akan menjangkau seluruh part mesin mobil Anda, membersihkan dengan tuntas, membuat performa mobilmu jadi tak terbatas. Rasakan performa mobil Anda jadi garang, reservasikan mobilmu sekarang. Di Domo kita ada divisi baru khusus untuk repair electrical atau kelistrikan mobil. Kelistrikan itu dari segala macam ya, dari mobil mati pun tanpa kelistrikan sama sekali, perbaikan ECU, perbaikan modul, penggantian kabel, sampai sensor-sensor, itu kita ada gitu. Divisi baru ini kita baru bikin memang karena di Indonesia itu nggak ada yang bisa solve the problem systematically gitu loh. Maksudnya tidak bisa menyelesaikan problem ini secara sistematis, dimana teknisi-teknisi ini memang kita didik khusus untuk menyelesaikan problem electrical yang ada di mobil-mobil gitu loh. Nah, karena
kadang-kadang kemarin itu kayak misalkan kemarin kita dapat nih mobil saat CX-5 ya, totally mati, nggak nyala total gitu. Dan mobilnya bukan bekas kerendam sih, maksudnya emang nggak nyala aja gitu loh mobilnya. Gua nggak tahu kenapa, ya dari customernya juga nggak jelas. Ceritanya ya udah kita telusurin satu-satu, dan ternyata memang ada problem di ECU-nya. Terus kemudian ECU-nya itu memang ketika kita buka ada kebakar, jalurnya juga ada yang kebakar sampai sensor. Ada kemungkinan dia pasang sensor yang KW atau yang copotan ya kan, dimana yang teknisinya yang masang atau yang pasang si sensor ini juga nggak begitu mengerti tentang sensor mobil Mazda gitu kan. Nah itu solusinya ya ECU-nya kita repair ya kan, ternyata masih bisa di repair, kabel setnya ganti baru, dan sensornya kita ganti dengan yang original, mobilnya memang nyala. Jadi kita juga bisa mengatasi problem-problem itu gitu loh. Cuman ya balik lagi, ketika sudah electrical itu menjadi expensive karena kabel set itu bisa sampai 12 juta gitu loh. Kabel set ya kita ngomong ya, untuk mengganti kabel set itu bisa sampai 12 juta karena benar-benar kita bongkar semua dashboardnya dan karpetnya, kita urut lagi tuh satu-satu tuh kabelnya tuh dari si ECU ke engine ke semua sensornya dan ke belakang juga itu. Jadi kan ada sensor ABS, sensor rem, sensor traction, itu semuanya itu kabelnya kita ganti semua supaya kalau misalkan Anda masih mau pakai mobil ini dalam jangka waktu yang lama, Anda tahu nih kabelnya baru gitu, jadi nggak mungkin terjadi problem. Salah satu problem electrical paling ekstrim yang pernah saya lihat adalah kabelnya konslet dan membakar si mobil itu sendiri. Ini jujur ngomong banyak terjadi di BMW karena sudah 1, 2, 3 BMW lah yang saya lihat dengan mata kepala sendiri. Orangnya baru beli ya kan, ketika diparkir tiba-tiba ada lampu yang nyala sendiri karena misalkan dia short ya kan, dan kemudian itu dia ngebakar si kabel sampai ngebakar bagian peredam interiornya gitu loh. Dan kasus yang paling parah waktu itu adalah kabel yang terbakar di bawah dashboard sehingga dashboardnya kebakar semua sampai kaca-kacanya. Itu kasus terparah yang kita pernah lihat. Itu namanya kasusnya memang dari electrical. Nah kalau kasus seperti itu terekstrim ya, kita ngomong terekstrim ya gitu loh. Dan itu it happens gitu loh, bukannya tidak happens, bukannya saya nakut-nakutin, no. Karena itu terjadi di depan mata kepala saya sendiri gitu loh. Jadi electrical ini menjadi concern yang cukup berat ketika mobil Anda sudah berumur gitu loh. Jadi saran saya memang tetap kalau Anda nggak mau ambil pusing ganti kabel setnya, apalagi Anda masih mau pakai ini mobil lama kan, nabung sedikit diganti kabel set supaya apa? Supaya Anda tidur dengan nyenyak, karena kabel set yang terbakar atau yang short itu bisa berpotensi membakar satu mobil gitu loh. Jadi itu juga menjadi concern yang parah. Nah untuk ECU dan modul sebisa mungkin kita repair, karena kenapa? Percaya nggak percaya, ECU dan modul-modul itu tuh diprogram sesuai dengan VIN number dan sesuai dengan misalkan nomor injektor, sesuai dengan nomor transmisi gitu loh. Itu untuk mobil-mobil Eropa tuh terprogram. Jadi kalau kita ngambil baru pun, kita masih harus beli softwarenya lagi ke BMW atau ke Mercy atau ke Audi atau ke Ford untuk memprogram si modul-modul itu sesuai dengan mobilnya. Nah itu akan memakan biaya yang cukup luar biasa besar gitu loh, karena satu, modulnya atau ECU-nya lu beli dulu, dua, lu harus beli programnya lagi gitu loh, karena biasanya dari program lama nggak bisa dipindahkan. Dan ini berbeda dengan remap ya, ini namanya programming ECU dan modul itu berbeda dengan remap, jadi software-nya completely different gitu loh. Makanya kenapa kita sukanya kita repair sebisa mungkin gitu loh. Nah cuman ECU repairan dan modul repairan memang ketahanannya tidak bisa 100% kayak baru lagi ya, ini saya garis bawain dulu. Tetapi memang bisa dipakai, banyakan sih customer kita sih udah pakai 1-2 tahun sih no problem sih, karena dulu kita sempet dapat banyak repair ECU teman untuk mobil-mobil truk besar gitu loh, karena ya gua nggak tahu kenapa electrical mereka bisa parah dan sampai bisa kebakar gitu loh. Jadi kita punya divisi baru namanya Domo Electric. Kalau misalkan Anda butuh pertanyaan atau Anda mau konsultasi dulu, silahkan hubungin nomor CS kita di bawah ini. Anda akan langsung dihubungkan dengan CS admin yang khusus yang menangani tentang electrical segala macam di mobil Anda ya. Jadi Anda bisa tanya dulu, dan selalu pengecekan selalu gratis di Dokter Mobil. Thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube kami. Thanks.